warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Afni dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah ilmuku dan berilah kemudahanku dalam memahaminya. Nah, setelah kita berdoa bersama-sama, coba Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Nah, bagi yang tidak hadir maupun sakit, kita doakan sama-sama semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, udah siap menerima materi? Sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengasah semangat dulu. Gimana kalau kita tepuk semangat? Ya, siap semuanya? Ya, siap tegak. Tepuk semangat. Semangat. Gimana anak-anak? Sudah semangat? Oh, sudah. Ya, siap untuk menerima materi? Siap? Ya, dirapikan duduknya, tegap dan fokus untuk menerima materi. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar, ada 4 aspek kemampuan berbahasa. Yang pertama ada apa? Ya, aspek mendengarkan. Yang kedua, ada aspek berbicara. Yang ketiga, ada aspek membaca. Dan terakhir, yang keempat, ada aspek menulis. Yang pertama, ada aspek mendengarkan. Pernahkah kalian mendengarkan dongeng tentang cerita rakyat? Tentu saja pernah. Cerita rakyat adalah karya sastra lama. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat juga disebut dongeng. Dongeng merupakan khayalan yang tidak pernah terjadi, terutama kejadian yang aneh pada zaman dahulu. Bentuk dongeng yang ada di masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang-binatang yang berperilaku seperti manusia. Contoh dongengnya ada si kancil dan buaya. Yang kedua ada legenda. Legenda adalah cerita rekaan yang terjadinya suatu peristiwa. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Parahu. Yang ketiga ada sage. Sage adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Contohnya Saur Sepuh. Yang keempat ada mite. Mite adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan adanya kepercayaan terhadap roh-roh dan dewa-dewa. Contohnya ada cerita tentang Nyi Roro Kidul. Yang kelima ada parabel. Parabel adalah cerita rekaan yang dihubungkan atau di dalamnya ada kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Contoh ceritanya ada bawang merah dan bawang putih. Dan terakhir ada cerita rakyat lucu. Contoh ceritanya pasti kalian tahu tentang si Kabayan dan Pak Belalang. Jika kalian mendengarkan cerita rakyat, perhatikanlah unsur-unsur yang ada pada cerita rakyat tersebut. Unsur-unsur cerita rakyat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita yang memiliki sifat, sikap tingkah laku tertentu, atau watak-watak tertentu. Yang kedua, ada latar. Latar merupakan segala keterangan mengenai waktu, tempat atau ruang, dan suasana dalam cerita. Latar tempat misalnya di desa, di kota, dan lain-lain. Latar waktu meliputi waktu terjadinya cerita. Contohnya pagi, siang, sore, atau malam. Latar suasana meliputi bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya menggembirakan, mencekam, atau menyedihkan. Yang ketiga, ada alur atau plot.
Alur merupakan urutan-urutan cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang keempat, ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai titik tolak pengarang dalam menulis sebuah cerita. Contohnya, tema pendidikan, kepahlawanan, atau kejujuran. Yang terakhir, ada amanat atau pesan. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca karyanya. Biasanya berisi hikmah yang diperoleh setelah mendengarkan cerita yang didengarnya. Petuah Pohon Tua. Alkisah di sebuah lereng pegunungan ada sebuah desa yang permai. Hampir seluruh penduduk di sana bermata pencaharian sebagai pencari kayu. Mereka memanfaatkan hutan yang ada di sekitar pemukiman mereka. Pohon-pohon besar dan berdaun lebat. Awalnya mereka hanya mau menebang pohon yang sudah tua, tetapi akhirnya mereka menjadi lupa diri. Para penebang kayu ini sudah tidak peduli lagi. Meskipun usia pohonnya masih muda, mereka tetap saja menebangnya. Suatu ketika, Riri dan Nena bermain-main ke bukit. Dua gadis cilik ini ingin mencari bunga dan juga kupu-kupu di sana. Akan tetapi, alangkah kagetnya kedua gadis cilik ini, bukit yang dulu mereka kenal, kini telah berbeda sama sekali. Bukit ini menjadi tandus, pohon besar nan rimbun sudah sulit sekali mereka temui. Bunga-bunga yang indah telah berubah menjadi alang-alang yang tak terurus. Kupu-kupu telah pergi entah kemana. Riri dan Nena kecewa sekali. Bunga dan kupu-kupu cantik tak mereka temui. Siang itu matahari bersinar dengan sangat terik. Dua gadis cilik itu mencari pohon besar yang cukup rindang. Akhirnya setelah sekian lama berkeliling, mereka menemui sebuah pohon besar yang sangat rindang. Rupanya, pohon ini adalah satu-satunya pohon besar yang belum ditebang. Riri dan Nena berteduh di bawah pohon tua itu. Sejenak, mereka mendongak ke atas. Sebagian di antaranya ada yang sudah didiami telur-telur dan juga burung-burung kecil. Mereka berkicau dengan riangnya. Dan juga sebagian lainnya berebut. Disuapi induknya, Riri dan Nena melihat beberapa ekor kupu-kupu terbang kian kemari. Tiba-tiba ada suara tua menyapa mereka. Dua gadis cilik itu terhenyak. Mereka mencari sumber suara itu. Jangan panik gadis-gadis manis, aku di dekat kalian. Astaga, ternyata pohon besar itu bisa bicara. Ia tersenyum kepada Riri dan Nena. Sorot matanya persahabatan. Tolonglah kami, gadis-gadis kecil. Selamatkan nyawa kami. Riri dan Nena terkejut kembali. Tak hanya pohon tua itu yang mampu bicara. Ternyata burung-burung kecil, kupu-kupu, dan hewan-hewan lainnya pun mampu berbicara seperti manusia. Aku adalah satu-satunya pohon yang belum ditebang penduduk, tetapi mungkin sebentar lagi mereka akan melakukannya. Seperti halnya manusia, kami juga makhluk Tuhan yang punya hak untuk hidup di bumi ini. Coba kalian lihat betapa banyak burung-burung, kupu-kupu, dan hewan-hewan lain yang coba bertahan hidup di sini. Hanya kalian yang mampu menyampaikan pesan kami kepada mereka. Tolong katakan kepada mereka, jika merawat kami, pasti kami pun akan melindungi mereka. Tutur pohon tua itu kepada Riri dan Nena. Riri dan Nena segera menyampaikan pesan pohon tua itu kepada keluarga mereka. Tetapi, cerita dua bocah ini dianggap angin berlalu saja. Mereka mengira dua gadis kecil ini bermimpi. Esok harinya, penduduk desa beramai-ramai naik ke puncak bukit. Mereka menebang pohon tua itu seketika. Beberapa saat kemudian pohon besar itu pun tumbang. Penduduk beramai-ramai memecah belah pohon besar itu menjadi potongan-potongan kayu. Riri dan Nena menangis melihat peristiwa itu. Burung-burung dan kupu-kupu terbang ketakutan, tak tentu arah. Sebagian mati tertimpa pohon besar itu. Sejak tumbangnya pohon besar itu, bukit itu semakin panas dan tandus. Beberapa saat kemudian seluruh desa tertimpa kekeringan. Sumur-sumur mereka kering, banyak tanaman dan hewan yang mati kekurangan air. Warga desa betul-betul kesulitan air. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhan agar secepatnya turun hujan.
Tuhan yang Maha Pemurah mendengar doa mereka. Tiba-tiba turun hujan dengan derasnya. 1 hari penuh mengguyur desa mereka. Air sungai meluap dan bukit yang tandus itu tak mampu menahan curahan air hujan yang begitu deras. Sekejap kemudian bukit tandus itu pun longsor. Lumpur dan bebatuan menghajar pemukiman warga desa. Orang-orang desa pontang-panting menyelamatkan diri. Air bah dan longsor kini benar-benar menghancurkan kampung itu. Rumah-rumah itu hancur dan banyak penduduk yang kehilangan orang-orang yang disayanginya. Keluarga mereka banyak yang meninggal dan tercerai-berai entah kemana. Riri dan Nena berhasil menyelamatkan diri, tapi 2 gadis malang itu harus rela kehilangan keluarganya. 2 gadis cilik ini hanya bisa menangis teringat pesan-pesan pohon itu. Penduduk desa termakan perbuatannya sendiri. Tuhan telah menghukum mereka karena telah merusak alam dan lingkungan. Itulah akibatnya jika hutan dan pohon tidak mereka rawat dengan baik. Setelah kalian mendengarkan dongeng, sekarang ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerita rakyat tadi. Jangan lupa kerjakan di buku tugas. Yang kedua, ada aspek berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan percakapan dengan orang lain. Namun, pernahkah kalian membaca naskah percakapan? Membaca naskah percakapan yang baik dan benar harus memerhatikan lafal dan intonasi. Lafal merupakan cara mengucapkan kata yang benar, sedangkan intonasi sering juga disebut dalam lagu kalimat. Dalam lagu kalimat, nada, tempo, dan jeda sudah terpadu. Nada adalah tinggi rendahnya suatu bunyi kalimat yang fungsinya untuk menyatakan perasaan senang, sedih, ataupun cemas. Sedangkan tempo adalah lambat atau cepatnya suatu bagian kalimat yang diucapkan. Dan terakhir ada jeda. Jeda adalah perhentian dalam mengujarkan bagian-bagian kalimat. Kado buat sahabat. Hai Pina, sedang apa kamu di sini? Hai juga, aku sedang mencari kado. Kado buat siapa? Masa kau lupa? Hari Minggu kita kan diundang Wanda. Oh iya, aku lupa. Besok Minggu Wanda ulang tahun ya. Terima kasih, aku jadi ingat undangan Wanda. Andaikan aku lupa, kan pasti malu banget sama dia. Sebaiknya Wanda kita belikan kado apa ya, agar dia bisa terkesan di hari ulang tahunnya. Belikan saja alat-alat tulis buat dia, agar bisa dimanfaatkan untuk mengikuti pelajaran. Maklumlah, dia anak orang kaya, tapi tidak pernah memerhatikan alat-alat pelajarannya. Lalu kamu akan membelikan apa? Ada deh. Hei, kamu curang, tidak mau memberitahuku. Begini saja, bagaimana kalau kita cari bareng-bareng saja? Ayo, aku sangat setuju. Aspek membaca. Pada waktu kita membaca surat kabar atau novel, seringkali memerlukan waktu yang lama karena materi yang dibaca sangat banyak. Bagaimana agar kita bisa membaca secara cepat? Membaca itu tidak melafalkan huruf-huruf yang tertulis. Namun yang dimaksud dengan membaca adalah memahami isi yang ada dalam bacaan, sehingga pembaca mengetahui benar maksud dan tujuan pembaca. Agar dapat membaca cepat, maka perlu sering berlatih. Latihan membaca cepat dapat diukur dengan berapa jumlah kata yang dapat dibaca selama 1 menit atau kata per menit, yang disingkat jadi KPM. Dengan demikian, kita bisa membaca dengan efektif. Nah, sekarang kita perhatikan rumus menghitung kecepatan efektif membaca di bawah ini. Sekarang, bacalah teks berikut ini dengan berpasangan. Satu orang membaca dan yang lain sebagai penghitung waktu. Lakukanlah secara bergantian. Nah, sekarang yang terakhir ada aspek menulis. Kalian tentu telah terbiasa melakukan dialog atau percakapan dengan teman, guru, orang tua, maupun dengan seorang tokoh terkenal. Dialog atau percakapan merupakan salah satu cara kita untuk memperoleh informasi, pengetahuan, maupun bertukar pikiran.
Dialog biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber atau tokoh tertentu. Sekarang sudah disajikan contoh percakapan antara Sinta dan Vina. Perhatikanlah contoh penulisan dialog sederhana antara Sinta dan Vina di bawah ini. Setelah membaca contoh dialog di atas, tulislah dialog sederhana antara kamu dengan teman sebangkumu dengan tema makanan tradisional. Kerjakan di buku tugas ya. Pembelajaran telah selesai. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, tentu menyenangkan ya. Coba Ibu ulas kembali. Pembelajaran hari ini tentang apa? Yap, betul, tentang bahasa dan sastra di Indonesia yang meliputi 4 aspek. Yang pertama ada aspek apa? Aspek mendengarkan. Yang kedua, aspek berbicara. Yang ketiga ada aspek membaca, dan terakhir yang keempat ada aspek menulis. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa ulas kembali pembelajaran hari ini di rumah. Nah, setelah pembelajaran selesai, alangkah lebih baiknya kita berdoa kifaratul majelis secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Tetap belajar di rumah ya. Jaga kesehatan dan lakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Namun, pernahkah kalian membaca naskah perkawinan? Karena dalam Nah, tadi sudah dipaparkan tentang. Namun, pernahkah kalian membaca percakapan naskah?